Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kaifalukum? Alhamdulillah, semoga semua sehat ya. Ketemu lagi dengan Ustazah Ida dalam pelajaran IPA kelas 9. Kemarin kita sudah mempelajari bersama pada bab pertama, yaitu reproduksi pada manusia. Kali ini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada makhluk Allah yang lain. Apa itu? Tumbuhan dan hewan. Jadi pada sesi kali ini kita mengkhususkan diri untuk mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Baik ya, Ustazah tulis di sini. Reproduksi tumbuhan. Ya. Kenapa Ustazah menggunakan model peta konsep? Karena nanti kita akan belajar luas sekali ya. Kingdom tumbuhan itu sangat luas. Nah, yang akan kita pelajari nanti disempitkan lagi untuk kelompok Angiospermae atau tanaman yang sudah memiliki bunga dan memiliki buah. Jadi nanti kita bicara tentang tanaman yang memiliki bunga dan buah, cara reproduksinya bagaimana. Nah, ada dua cara reproduksi pada tumbuhan Angiospermae ini. Angiospermae. Yang pertama itu cara vegetatif. Yang kedua cara generatif. Vegetatif. Istilah lain adalah aseksual atau cara tidak kawin. Jadi di sini tidak melibatkan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Dibedakan lagi untuk vegetatif. Yang pertama secara alami. Ya. Lawan dari alami apa? Oke, betul, buatan. Yang alami itu nanti reproduksi bisa terjadi secara sendirinya tanpa membutuhkan campur tangan manusia. Jadi tinggal tanam, berkembang sendiri, kemudian beberapa saat ketika sudah dewasa dia akan menghasilkan keturunannya. Oke. Alami. Ini lumayan banyak nih, ada 7. 2 gapat manam 7. Ada 7 cara reproduksi vegetatif alami pada tanaman Angiospermae. Apa itu? Saya ambil huruf depannya ya. R, S, UL, UB, UA, T, berakhir TA. Inisial untuk apa ini? Ya, R adalah rizoma. Ya, rizoma. Ini ejaannya sudah di-Indonesiakan, yaitu harusnya RHIZOMA. Rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma itu adalah batang yang menjalar di bawah. Nah, ini nanti pembedanya dengan stolon. Yang kedua itu batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Jadi dia bagian dari tumbuhan, yaitu batang, tapi nggak umum. Nah, kalau batang yang biasa kan dia tumbuh di atas tanah, tegak. Nah, dia nggak, mendatar dan ada di bawah permukaan tanah. Siapa yang bereproduksi dengan cara ini? Dia dari kelompok Zingiberaceae atau Zingibraceae. Dalam bahasa kita adalah empon-empon. Apa aja empon-empon itu? Ada kunyit, jahe, apalagi temulawak ya, dan seterusnya. Apotek hidup. Itu cara reproduksinya dengan rizom. Yang kedua adalah S, tolon.
Batang yang menjalar di bawah, itu kalau untuk rizom. Kalau stolon adalah di atas. Jadi masih sama pengertiannya, batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Nah, ini bisa kamu lihat contohnya pada arbei, ya, pegagan, suket teki, ya, rumput teki itu juga bereproduksi dengan stolon. Jadi ada bagian yang menjalar di atas permukaan tanah. Di situ nanti dia bisa tumbuh tunas dan menghasilkan keturunannya. Yang kedua adalah UL, umbi lapis. Jadi umbi lapis, apa yang berlapis-lapis? Dia adalah daun sebetulnya, ya. Daun-daun atau pelepah daun yang saling merapat, membungkus sebuah isi di dalamnya, yang tak lain itu adalah tunas. Yang saling merapat membungkus tunas. Ya. Yang ketiga adalah UL, umbi lapis, yaitu daun-daun yang saling merapat untuk membungkus sebuah tunas. Jadi tunasnya itu dilindungi oleh lapisan-lapisan pelepah daun. Contohnya apa? Contohnya yang sehari-hari kita jadikan bumbu, ada bawang merah, bawang bombay, ada juga dari golongan bunga lilia, baik itu gladiol, ada bunga lili, gitu ya. Itu memiliki umbi yang di dalamnya berlapis-lapis. Yang keempat ada umbi batang. Umbi batang itu berarti batang yang tersimpan di dalam tanah dan mengandung mata tunas. Mengandung mata tunas. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kentang. Bisa juga talas. Jadi di sini dalam batangnya, dalam umbi batang itu tadi ada mata tunas. Jadi kalau kita taruh dia di tempat yang lembab atau yang cocok, dia bisa bertumbuh jadi individu baru. Yang kelima adalah umbi akar. Umbi akar itu akar yang menggembung atau yang membesar. Menggembung dalam tanah, tidak mengandung mata tunas. Jadi untuk membedakan dengan umbi batang, kalau kamu menemukan jenis umbi-umbian kemudian disuruh mendeteksi ini umbi akar atau umbi batang, maka cukup kamu lihat mata tunasnya, ada enggak? Contoh untuk yang umbi akar adalah wortel. Di wortel, pada bagian dagingnya itu ada mata tunas enggak? Enggak. Jadi kalau kamu biarkan wortel ditaruh gitu ya dia busuk. Tapi kentang kamu biarkan di tempat yang lembab, dia akan tumbuh itu tanaman barunya. Itu ya bedanya kalau umbi batang nggak punya. Umbi batang punya mata tunas, kalau umbi akar nggak ada mata tunas. Yang keenam adalah tunas biasa. Tunas itu adalah calon individu yang terletak di ketiak daun atau ujung batang. Ya, jadi dia memang berupa calon-calon kecil yang ada di ketiak daun. Contohnya pada bambu, ya. Kemudian kalau yang di bawah itu ada pisang, itu juga menggunakan tunas. Yang ketujuh adalah tunas akar, tunas adventif. Jadi tunas yang muncul di bagian
daun. Contohnya yang sangat terkenal adalah tanaman cocor bebek. Pada daerah daunnya itu ada mata tunas yang nanti ketika dia diletakkan di tempat yang lembab atau yang cocok bisa tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini cara perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu dengan RSUL, UB, UA, T, dan TA. Kalau yang buatan, ini membutuhkan bantuan manusia, campur tangan manusia untuk bisa menghasilkan keturunannya. Caranya bagaimana? Ada stek, ada okulasi, kemudian ada mengenten, kemudian ada merunduk, satu lagi ada yang terakhir adalah dengan cara mencangkok. Ya, ini semua membutuhkan bantuan manusia. Stek itu memotong, ya, memotong bagian batang biasanya yang sangat terkenal pada umbi pohon ataupun ketela pohon. Okulasi itu adalah menempel. Jadi menempelkan mata tunas dari tanaman satu dengan tanaman yang lain yang masih berkeluarga. Mengenten itu menyambung dari dua tanaman yang juga masih famili yang sama. Merunduk berarti itu menenggelamkan bagian dari tanaman, kemudian menutupnya dengan tanah, baru nanti akan tumbuh individu baru. Yang terakhir mencangkok. Jadi mengelupas bagian dari kambium tanaman dikotil tentunya, kemudian membiarkan di bagian ujungnya supaya tumbuh mata tunas atau akar-akarnya. Baru setelah tumbuh akarnya dipotong dan ditanam pada media yang sesuai. Baik anak-anak, itu cara untuk tumbuhan Angiospermae bereproduksi. Jadi dengan vegetatif atau aseksual tanpa kawin, dengan dua cara yaitu alami dan buatan. Saya kira itu dulu yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang lain akan kita sambung dengan cara yang generatif atau dengan cara kawin. Terima kasih atas perhatiannya Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.